Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan para bunda, jumpa lagi dengan saya di channel Nutri TV dalam segmen Nutrimas, yaitu sharing tentang kuliner. Para pemirsa dan para bunda, kali ini saya ingin mengulas tentang bagaimana cara membuat lontong dari video sebelumnya agar memperoleh hasil yang maksimal dan tidak gagal. Nah, para pemirsa dan para bunda, agar kita tidak gagal dalam membuat lontong, ada beberapa hal yang harus betul-betul diperhatikan. Yang pertama yaitu tentang jenis beras yang kita pakai. Jenis beras yang kita pakai untuk membuat lontong harus jenis yang sedang, para bunda. Jadi tidak boleh terlalu pulen yang nanti akan menghasilkan lontong teksturnya akan lebih lembek. Jadi beras ini kita ambil yang sedang, kemudian masih kita campurkan dengan yang beras perak dengan perbandingan 1:3, pemirsa. Jadi 1 bagian beras perak, 3 bagian beras sedang. Jadi kalau yang saya pakai jumlahnya total 8 liter, maka beras perak 2 liter dan beras sedang 6 liter. Nah, ini penting supaya teksturnya kenyal dan tidak terlalu lembek. Kemudian cara mengisinya, para pemirsa, ini harus 2/3 bagian dari panjang lontongnya. 2/3 dari panjang lontongnya. Jadi biasa yang saya lakukan dengan 2/3 dengan jenis beras seperti yang saya katakan tadi, hasilnya sangat bagus sekali. Jadi faktor yang pertama yang harus diperhatikan adalah jenis beras dan ukuran mengisinya, para pemirsa dan para bunda. Kemudian faktor yang kedua yang harus diperhatikan adalah air rebusan harus penuh. Tapi penuh yang dimaksud adalah penuh untuk ukuran, jangan sampai pada saat mendidih air meluap keluar pancinya. Jadi usahakan pada saat mendidih air tidak meluap. Jadi ukurannya penuh adalah seperti itu. Dan ini harus dijaga, para pemirsa. Air ini harus benar-benar dijaga. Apabila air sudah berkurang, maka harus selalu ditambahkan dengan air yang panas. Jadi tetap harus penuh dalam pengisian air rebusan, jangan sampai berkurang. Kalau berkurang, langsung bisa ditambah ulang dengan air panas yang selalu kita sediakan di sampingnya. Jadi faktor yang kedua, ketersediaan air jangan sampai berkurang. Kemudian faktor yang ketiga yaitu lama rebusan. Lama rebusan kurang lebih yang biasa kami lakukan adalah 6 jam. Kenapa kita mengambil waktu yang demikian lama? Karena memang pengalaman dari yang kami lakukan
untuk memperoleh hasil yang maksimal dari lontong ini yang bisa kuat dan tahan lama adalah waktunya biasanya tidak kurang dari 6 jam para pemirsa dan para bunda. Ya, jadi waktunya 6 jam. Kemudian nanti setelah kita nyalakan kompor, kemudian mendidih sampai 6 jam, maka lontong ini bisa kita matikan. Kompornya kita matikan. Kemudian jangan langsung diangkat, jangan langsung ditiriskan. Akan tetapi yang biasa kami lakukan, ini kita diamkan selama kurang lebih 3 jam para pemirsa. Ya, karena mengingat waktunya, biasanya lontong ini jam 5 kita nyalakan, jam 11 malam baru kita matikan. Dan untuk menunggu sampai waktu pagi, setelah kami matikan, maka kami diamkan sampai menjelang subuh para pemirsa. Sebenarnya boleh saja langsung diangkat, tapi bila langsung diangkat, ini waktunya juga satu sudah malam, yang kedua memang akan lebih baik bila lontong ini kita biarkan selama kurang lebih menjelang pagi, baru kita angkat dan kita tiriskan seperti ini. Nah, dengan begini para pemirsa dan para bunda, hasilnya cukup bagus, cukup baik, tingkat kepadatannya cukup lumayan bagus, kekuatannya pun juga bagus, tidak mudah basi. Ya, jadi setelah pagi, setelah kira-kira beberapa jam kita diamkan, baru kita angkat. Nah, ini hasilnya seperti ini para pemirsa. Teksturnya sangat kenyal dan ini sangat legit sekali hasilnya. Jadi pemirsa boleh menggunakan waktu yang singkat dengan teknis pembuatan dengan cara-cara yang lain dipersilahkan, tetapi yang biasa kami lakukan adalah dengan merebus dalam waktu kurang lebih 6 jam. Jadi banyak sekali tutorial membuat lontong yang bisa dengan waktu singkat bisa matang, hasilnya juga bagus. Silahkan para pemirsa dan para bunda boleh membuat dengan cara yang mana, karena dengan pengalaman yang saya lakukan untuk usaha lebih baik membuat dalam jumlah yang banyak seperti ini, sehingga kita bisa menghemat waktu, tidak membuatnya setiap hari pemirsa. Jadi para bunda dan para pemirsa yang ingin berjualan bisa menggunakan cara yang ini, walaupun sedikit agak lama, tapi hasilnya cukup bagus sekali. Bagi pemirsa yang ingin jualan lontong sayur, gado-gado lontong maupun ketoprak, nah silahkan, barangkali dengan cara ini bisa dilakukan. Nah, kira-kira demikianlah ulasan dari saya.
Saya ulangi bahwa langkah yang pertama, sesuaikan jenis berasnya, jangan terlalu pulen. Kemudian campurkan dengan beras perak sepertiganya kurang lebih. Dan langkah yang kedua, dijaga keberadaan airnya. Serta langkah yang ketiga, diamkan untuk beberapa waktu pada saat dimatikan. Jangan langsung ditiriskan. Nah, para pemirsa dan para bunda, untuk agar supaya lontong ini bisa awet berhari-hari, maka kemudian lontong yang sudah kita tiriskan kemudian kita masukkan ke dalam kantong plastik seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita masukkan ke dalam plastik, kita ikat yang rapi. Maka kemudian lontong-lontong ini bisa kita simpan di dalam kulkas atau pendingin atau showcase. Nah, seperti ini yang kami pakai, yaitu saya simpan pada kulkas sayuran untuk stok beberapa hari ke depan. Jadi setiap hari pada saat ingin menggunakan, kita cukup memanaskan berapa banyak yang kita perkirakan akan kita pakai dalam satu hari. Nah, demikian ulasan dari saya pemirsa dan para bunda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan di like, subscribe, komen maupun share apabila menurut pemirsa dan menurut para bunda channel ini layak untuk berkembang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.